Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Gengs, kalian suka nggak sih sama film-film yang bertemakan pembobolan bank? Gue suka banget tuh sama film-film begitu. Karena kalau nonton ini penuh ketegangan dan seru banget. Kayak misalkan film Ocean Eleven atau Ocean 8 kalau yang cewek-cewek tuh. Terus ada Baby Driver. Sampai ke serial-serial macam Money Heist atau lagi trending deh di Netflix. Judulnya Army of the Thief. Pada nonton nggak tuh? Nah, karena saking sukanya nih gue sama film-film kayak gitu. Makanya di video kali ini tuh gue pengen banget membahas sebuah kasus pembobolan terbesar di dunia dan udah jadi legend banget. Ya berber dari definisi film kejadian di dunia nyata. Abis ini gokil dan pinter banget, geng. Gak ada korban, gak ada drama, sandra-sandraan atau tembak-tembakan. Nah, tapi sebelum kita bahas kasus pembobolan bank tergila di dunia ini, kalian udah siap belum? Soalnya hari ini gue mau ngebobol juga. Jujur gue gak sabar banget nih, karena gue udah nungguin momen buat ngebobol ini. Yaudah, langsung aja yuk. Kita bobol keranjang belanjaan kita di Bukalapak. Karena di Bukalapak itu lagi ada spesial Harbolnas dalam rangka pesta 11-11. Wah, ini gokil banget sih, geng. Soalnya banyak banget promo-promo cuan dan bombastis di Harbolnas ini. Kayak ada promo no ongkir sepuasnya. Buat yang suka belanja tapi suka mikir dua kali nih. Beli nggak ya, ongkirnya mahal banget. Kagak usah mikir lagi lu. Gratis ongkirnya. Sampai yang paling hebohnya lagi adalah cashback dan diskon di 80%. Plus kesempatan dapetin emas. Jadi bener-bener pengen ngebobol wishlist di keranjang belanjaan nggak sih kalau begitu? Langsung aja yuk kita lihat-lihat, kita cek-cek ke aplikasi Bukalapak. Nah, di sini ada banyak banget pilihannya. Pokoknya nih Bukalapak andalan gua banget. Di sini flash deal nih dengan barang-barang dan harga-harga yang aduh, bagus banget ya pokoknya. Kita scroll lagi. Di sini ada serbu-seru juga tuh. Dengan Rp1 kalian bisa dapetin barang-barang begini nih kapan lagi kan? Nah, tapi ini nih yang tadi gue bilang nih, Harbolnas 11-11. Dimana kalian di sini ada cashback dan diskon 80% plus kesempatan dapetin emasnya. Pokoknya di sini juga ada banyak tuh voucher-voucher yang bisa kalian klaim. Kategori pilihannya juga banyak banget. Mau dari otomotif ada, fashion ada, apalagi nih, kesehatan ada, olahraga ada. Ini berasa toko palu gada ya, Bukalapak kayak semuanya ada. Tapi karena di sini tema kita mau ngebobol, jadi mari langsung aja kita bobol nih keranjang belanjaan. Gua mau beli lampu sunset ini nih, biar kayak anak-anak kekinian gitu, backgroundnya ada lampu-lampu ala-ala sunset begitu. Nah, di sini langsung no ongkir tuh, ongkirnya 0 coba. Langsung aja di sini kita check out. Di sini gua udah ada saldo dana ya. Jadi segampang itu selesai, gengs, dengan harga yang murah banget tuh. Dari 200.000 jadi cuma 45.000 juga, udah gitu no ongkir pula. Apa nggak cuan kalau begini ceritanya? Pokoknya kalian bisa cari semuanya di Bukalapak. Kayak tadi kan gue udah liatin. Mau dari kesehatan ada, perawatan tubuh ada, mainan, perlengkapan otomotif, beli-beli voucher game semuanya lengkap. Udah nggak usah cari di mana-mana lagi, di Bukalapak aja. Makanya jangan ketinggalan deh Harbolnas 11-11 di Bukalapak. Langsung check out belanjaan kalian sekarang. Karena promonya sampai tanggal 21 November, gengs. Dan buat kalian yang belum download, ini yakin lu nggak nyesel. Download ya aplikasi Bukalapak sekarang. Biar bisa kayak tadi tuh, bisa ada kesempatan dapetin emas daripada lu bobol-bobol bank. Langsung ya, cek info-infonya di deskripsi di bawah. Gengs, kalian tahu nggak sih kalau di Brazil ternyata yang namanya pembobolan bank itu sering banget kejadian. Ya kalau di sini ibarat kata tuh kita dengar berita sering ada yang bobol Indomaret. Bayangin aja abisnya saking seringnya. Di tahun dari 2019 itu sampai ada 21 kasus pembobolan bank. Terus tahun 2020 ada 14 kasus. Dan yang paling viral banget kemarin sebenarnya ada tuh yang baru-baru di tanggal 30 Agustus 2021. Yang adegannya sampai ngikat Sandra di kap mobil biar mobilnya dia tuh nggak ditembakin polisi pas kabur habis bobol bank. Beber kayak film action. Nah, tapi dari sekian bejibun kasus pembobolan di negara Brazil, kita akan membahas nih sebuah kasus yang jadi legend di dunia pembobolan bank dan merupakan memang pembobolan terbesar yang pernah terjadi, bahkan saking besarnya sampai pernah diakui oleh Guinness Books of Records sebagai pembobolan terbesar di dunia. Sampai masuk Guinness Book tuh agak pecah sih ya. Nah, ini seru banget. Jadi semua itu bermula pada hari Senin 8 Agustus 2005 pukul 8.30 pagi, di mana Biro Kepolisian Federal Kota Fortaleza, Brazil dapat telepon dari bank sentral yang lapor katanya banknya dibobol. Saat itu polisi sebenarnya menduga kejadian itu hanya merupakan kasus pembobolan sederhana aja lah. Ala-ala mungkin yang diambil apa sih, laptop, komputer, atau benda-benda perkantoran di dalam bank tersebut. Tetapi sesampai di TKP, para polisi terkejut karena ternyata yang dibobol itu berangkas, geng, berisi uang lembaran 50 real Brazil dengan totalnya beratnya tuh 3,5 ton. Ini beruangnya ya, bukan berat berangkasnya. Lu bayangin, uang beratnya 3,5 ton. Itu berarti sebanyak apa? Belum pernah saya melihat duit sebanyak ini.
Pokoknya kalau dihitung-hitung, nilainya mencapai sekitar 4,2 triliun rupiah. Tahun 2005, 4,2 triliun itu buset, punya sampai anak cucu, 7 turunan segala macam, sampai 10 turunan juga kagak bisa habis kali. Saking besarnya nominal yang dicuri nih. Makanya kasus ini menjadi kasus pembobolan terbesar nomor 1 di Brasil. Sampai habis suara gue. Tapi kalian kebayang nggak ngambil uang sebanyak itu? Bagaimana caranya? Apa pakai adegan sandra-sandraan juga mau tembak-tembakan kayak di film-film? Jawabannya nggak sama sekali, geng. Makanya kasus ini tuh brilian banget. Nah, setelah ditelusuri, ditemukanlah sebuah lubang besar di dalam brankas tersebut tuh di bawahnya. Yang ternyata itu adalah cara dari para perampok untuk mengambil uangnya, gengs. Alias berarti lewat bawah tanah itu. Alala. Gali lubang, tutup lubang. Bisa diperkirakan, para pelaku ini memang melaksanakan aksinya itu selama 2 hari, gengs. Yaitu pada tanggal 6 sampai 7 Agustus 2005. Atau 2 hari sebelum pihak bank ini memang menyadari kalau ternyata isi berangkasnya udah gone, udah hilang. Dimana para pelaku ini melancarkan aksinya pada Jumat malam. Makanya kan Sabtu sama Minggu tuh para staf di bank itu pada libur. Nah, jadi kalau di sana bank tutup tuh hari-hari weekend. Berarti memang nih para pelaku telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat detail, niat dan expert banget. Dimana selain sengaja nih ngebobolnya pas hari libur ya, mereka juga sudah mempersiapkan terowongan itu yang mereka gali lubang itu selama 5 bulan sebelum hari H, geng. Nah, kalau gali tanah doang mungkin nggak sulit lah ya. Ibarat kata tukang gali kubur juga bisa. Serem banget kita ngomongin tukang gali kubur. Ya maksudnya soalnya di sini pelakunya itu bahkan berhasil menembus dinding berangkasnya, geng. Yang tebalnya itu setebal 1,1 meter. Bahan berangkas itu kan besi yang keras banget. Ya gimana pun juga kan berangkas itu kotak ya bentuknya. Mau dari bawah gitu kan ada besinya juga nih, kita harus ngebobol. Nah, terowongan yang mereka gali itu mempunyai dalam 4 meter dari permukaan tanah yang menghubungkan antara bank sentral dengan sebuah kamar tidur di rumah sewaan yang terletak di jalan Rua 25 de Marco. Au, bener apa kagak tuh ngomongnya. Intinya pokoknya si bank itu sama rumah sewaan ini tetanggaan deket emang. Nah, untuk melancarkan aksinya, salah seorang dari pelaku itu menyewa rumah tersebut dengan identitas palsu bernama Paula Sergio, yang sampai saat ini nggak tahu nama aslinya dia siapa. Tapi kan tetangga kadang suka kepo ya. Semacam ini ada tetangga baru nih, pada suka nyari tahu tuh. Itu Pak Paules kerjanya apaan ya? Sama siapa tuh dia tinggal di situ tuh? Atau itu Pak Paules beli kulkas baru tuh pasti nyicil tuh. Ya ada-ada aja pokoknya juli-juli tetangga mah. Pasti mereka lagi bergosip. Apalagi kalau bukan mereka mengomentari masalah kemiskinan kita, Pak. Nah, buat menghalau julid-julidan tersebut, biar tetangganya pada nggak curiga, para pelaku juga sampai mendirikan bisnis palsu dengan menjadikan rumah sewaan mereka itu sebagai kantor atau tempat usaha yang bergerak di bidang penataan taman. Jadi istilahnya kalau lu mau buat taman gitu, pakai rumput-rumput sintetis tuh kayak rumputnya futsal, atau mau bikin taman kayak rumah-rumah orang kaya yang ada pohon bonsai sama kolam koi gitu, nah bisa ada itu ke mereka. Tapi ya maksudnya bisnisnya itu cuma sekedar dunia tipu-tipu alias bisnis bodong, biar warga nggak merasa curiga. Jadi seniat itu, geng. Tapi yang gue suka misalkan kalau ada beneran nih customer tau-tau dateng gitu bilang mau bikin taman, mereka bakal gimana ya? Nah, pokoknya selain menggunakan embel-embel usaha penataan taman, terowongan yang mereka buat itu kan sangat dalam dan lokasinya juga terletak di pusat kota yang penuh dengan hiruk-pikuk berisik. Adalah suara kendaraan, klakson, apalah gitu kan, sehingga proses galiannya itu samar-samar nggak terdengar, nyaru lah istilahnya. Lah kita ini di depan rumah aja ada suara motor lewat mulu, apalagi beber di tengah jalan. Nah, awal jalur terowongan yang mereka buat itu berasal dari kamar terkecil di rumah sewaan tersebut. Gunanya bila ada pemeriksaan mendadak dari sang pemilik rumah atau kepolisian nih misalnya, mereka bisa langsung menutupi itu dengan mudah menggunakan lantai kayu dan karpet. Jadi langsung gak kelihatan dong. Pokoknya saking niatnya dan biar lebih meyakinkan juga nih, mereka sampai merenovasi rumahnya dengan cat berwarna hijau gitu dan banner yang bertuliskan grama sintetika yang artinya rumput sintetis. Jadi bener-bener kayak kantor lah jatuhnya. Selain itu mereka juga rutin nih membagian pamflet atau brosur menggunakan seragam kantor biar semakin meyakinkan warga mengenai eksistensi dari kantor mereka. Dan yang lebih niat lagi, mereka sampai beli truk dengan di branding tuh nama perusahaan mereka buat ngangkut tanah galian. Jadi hitung-hitung semuanya sebenarnya invest modal dulu tuh mereka, geng. Makanya lu yang pada mau kaya modal, jangan ongkang-ongkang kaki doang tapi mau duit cepok. Tapi jangan bobol bank juga ya. Aku udah bosan hidup miskin, Pak. Nah pokoknya, selain semua konsep usaha bodong yang niat banget ini, mereka juga melakukan perhitungan detail banget dengan bantuan alat-alat yang memadai. Karena di terowongan yang mereka gali itu akhirnya ditemukan adanya kayak bekas-bekas alat galian yang modern, terus plastik-plastik bungkus minuman, kayak minuman berenergi itu biar jos gali tanahnya, sama ada GPS juga buat menentukan nih arah galiannya, biar bener tuh sampainya ke bawah berangkas. Ya kan bisa nggak lucu udah heboh-heboh gali terowongan, tembusnya misalkan nanti keluarnya di kuburan gitu, jadinya horor. Dan diduga juga di dalam tim mereka nih, memang ada nih pasti
pasti orang yang ahli dalam urusan gali-galian. Karena di terowongan sepanjang 80 meter yang berhasil mereka gali, strukturnya diperkuat dengan balok-balok kayu untuk menyangga terowongan agar tidak amblas. Terus di sepanjangnya juga dilengkapi dengan ventilasi udara, penerangan lampu listrik, dan dilapisi plastik bekas untuk mengurangi jumlah debu dari tanah yang mereka gali. Balik lagi ya, karena kan mereka nih bikin usaha bodongnya itu bergerak di dalam penataan tanah. Jadi warga sekitar nih gak jadi curiga. Kalau dilihat nih mereka suka bolak-balik ngangkut tanah gitu, yang tanahnya itu sebenarnya merupakan hasil galian terowongan. Kalau tetangganya ngeliat mungkin itu kayak, ya udah itu kan bahan baku buat bikin taman di rumah orang kaya kali. Dengan semua serba niat itu, diperkirakan para pembobol ini menghabiskan modal dana sekitar $200.000 atau setara sekitar 2,8 miliar rupiah. Tapi ya balik lagi, itu modal balik modal. Karena kan akhirnya berkali-kali lipat dapatnya sekitar 4,2 triliun tuh. Tapi ya seniat-niatnya pembobolan ini ternyata masih belum sempurna-sempurna banget. Karena dari hasil investigasi polisi, ditemukan banyak sidik jari yang tertinggal. Selain itu ditemukan juga ada SIM card dari sebuah handphone yang tertinggal juga tuh di terowongan, jadi kayak dibuang lah. Cuma tetap aja, polisi ini sampai mengakui loh kalau para pelaku sangatlah cerdas dalam memilih bank sentral sebagai target pembobolannya. Karena bank sentral ini tuh memang memiliki tugas untuk menjaga pasokan uang yang beredar di masyarakat dan juga untuk bertugas menarik uang yang sudah lama beredar. Ibaratnya kayak BI kali ya. Dan para pelaku ini itu juga udah lebih tahu kapan uang-uang dari bank lain akan dikirim ke bank sentral untuk diaudit. Dan pemilihan tanggal 6-7 Agustus itu dinilai adalah waktu yang sangat pas. Jadi kan nggak ada tuh ceritanya misalkan udah sampai berangkasnya pas dibuka, hah? Kosong? Mungkin karena uang-uang dari bank lain tuh belum dikirim buat diaudit, kan gak lucu. Akhirnya kasus ini tuh kemudian ditetapkan sebagai kasus pembobolan tanpa korban. Selain gak ada adegan tembak-tembakan atau sandra-sandraan kayak perampokan di film-film, uang 4,2 triliun yang mereka rampok itu juga bukan berasal dari rekening pribadi milik orang atau milik masyarakat lah, melainkan itu adalah uang milik negara. Jadi kayak yang tadi gue jelasin, uang-uang itu kan memang hasil dari bank-bank lain nih yang disetor ke bank sentral buat diaudit. Kalau misalkan dinilai itu nanti uangnya masih layak digunakan, ya bakal diedarin lagi. Tapi kalau misalkan uangnya udah rusak, apa udah ada ditulis-tulis, udah dicoret, udah nggak layak lah, itu bakal dimusnahin lah. Dan selama proses penyidikan, berita pembobolan dari Bank Brazil ini pastinya jadi hot news dong. Ya pembobolan terbesar gimana sih? Gimana nggak viral? Dan waktu masih hot-hotnya nih, di tanggal 11 Agustus atau 3 hari setelah berita pembobolan bank itu tersebar, ada seseorang yang membeli mobil impor dan beberapa mobil sport lainnya dengan uang tunai lembaran 50 real dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi beli cash gitu. Ibarat kata lu ke dealer kucuk-kucuk bawa uang sekarung gitu dikresekin. Nah, itu kan memunculkan kecurigaan ya. Jadinya, staf dari dealer mobil itu melaporkan ke polisi. Jadi, cepu juga nih dealer mobilnya, tapi bagus sih. Ya udah, kepolisian pusat langsung bergerak untuk melakukan pemeriksaan atau razia di jalan tuh terkait mobil-mobil yang baru dibeli tadi sama orang yang dicurigai ini. Dan bener aja, polisi saat itu berhasil memberhentikan sebuah truk 2 tingkat yang mengangkut mobil-mobil baru tersebut. Di dalamnya tuh ada 6 orang yang kelihatan kayak langsung pucut, cemas, kebingungan. Alahnya di dalam truk itu emang ditemukan nih ada 3 tas berisi uang 50 lembaran. Uang lembaran 50 real Brazil. Soalnya yang dicuri di berangkas itu kan isinya 50 real semua kan. Langsung lah sang supir ditangkap dan diinterogasi mengenai di mana komplotan lu lainnya. Akhirnya pada tanggal 28 September 2005, polisi menemukan 5 pelaku lainnya nih di sebuah rumah gitu. Nah, di dalam rumah itu juga sama. Ditemukan banyak tas berisi lembaran 50 real Brazil yang mereka sembunyikan di bawah lantai. Nah, ternyata salah satu pelaku yang tertangkap itu merupakan mantan satpam di Bank Sentral yang mengajukan resign sebulan sebelum kejadian pembobolan. Jadi kan udah obvious banget, udah jelas lah. Jadi pokoknya di sini udah ada 11 orang yang ketangkap ya. 6 orang tadi yang tuh di truk sama 5 orang yang di rumah. Tapi setelah melakukan penyelidikan yang panjang, karena setelah dikumpulin dari 11 orang tadi, terus dihitung nih duitnya, masih kurang banyak. Kan tadi yang dicuri 4 triliun. Tapi kalau duit yang dikumpulin dari 11 orang ini cuma sekitar 20 miliaran doang lah. Dan masih banyak kan sisanya kemana? Akhirnya pihak kepolisian itu merilis dugaan kalau ada 43 orang lain yang terlibat. Hal itu tuh diketahui dari hasil penelusuran SIM card yang tadi ditemukan. Kontaknya memang ada sekitar 43 orangan. Berasa satu kelas itu 43 orang pada kompak banget ngebobol bank. Tapi ya belum semua pelakunya berhasil ketangkep, gengs. Bahkan si Paulo Sergio tadi tuh kan, yang identitas palsu yang mendaftarkan namanya sebagai penyewa rumah, kagak tahu keberadaannya sampai sekarang di mana. Hingga akhirnya pokoknya total uangnya berhasil ditemukan sama polisi. Dari jumlah pembobolan yang 4,2 triliun tadi, itu cuma sebesar 13% aja yang bisa kembali, gengs. Nah, saking hebohnya kasus ini, dan udah jadi legend banget lah istilahnya di dunia pembobolan bank. Karena memang metode gali terowongan itu dianggap efektif dan memiliki peluang keberhasilan yang tinggi. Jadilah perampok lain terinspirasi buat melakukan hal yang
yang sama. Allahu Akbar, ada-ada aja ya. Kalau di sini mah orang pada terinspirasi ikut-ikutan latah begitu. Paling nggak joget TikTok doang, apa salam dari Binjai, pohon-pohon pukul-pukul pohon pisang. Nggak sampai ikutan bebola bang. Akhirnya di tahun 2007 terulang lagi deh tuh kisah yang sama, di mana para geng perampok Brazil membangun terowongan bawah tanah sepanjang 500 meter yang mengarah ke Bank of Brazil di Sao Paulo. Ya berarti tapi kali ini terowongan itu lebih panjang dan lebih bagus berkali-kali lipat dari kemarin tuh. 500 meter ya panjang banget sih. Cuman polisinya juga belajar dari pengalaman yang kemarin dong. Polisi udah memantau nih gerak-gerik yang memang mencurigakan dari para pelaku ini selama 3 bulan. Karena pelakunya ini pada jiplaknya dengan metode yang sama juga. Kagak kreatif. Mereka sewa rumah, dibikin kayak usaha taman, tiap hari buang-buang tanah pakai truk. Ya udah digerebek, ditemuin lah tuh ada galian di dalam rumah. Jadi sebelum mereka berhasil membuat terowongan sampai tembus tuh ke dalam bank, 16 pelaku udah ketangkap duluan. Padahal mereka ini katanya telah modal duit buat bangun terowongannya itu ya sekitar 17 miliar. Ya rencananya kan pikirnya bakal balik modal. Soalnya di bank yang mau ditargetan itu ada 4,3 triliun tuh. Nyontek yang kemarin. Tapi ternyata mau untung malah bunting. Bunting lah gitu. Untung! Gue gak mau hamil, titik gue gak mau hamil, gue gak boleh bunting, gak mau gue hamil. So itu tadi geng, kisah pembobolan ala-ala Money Heist begitu ya. Tapi ini versi live actionnya, alias SOS beneran kejadian di dunia nyata. Oh tapi itu pada nggak ketangkap dan berhasil foya-foya berarti ya dengan uang curian itu. Segitu banyak hidupnya tenang nggak ya? Dan kira-kira pada kabur kemana? Punya duit triliunan begitu pada beli apa ya? Ambil ngumpet mereka. Beli seblak tuh dapat berapa gerobak? Ya nggak tahu deh. Kita mah yang halal-halal aja ya. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Hamba sudah larut dalam perbuatan maksiat ya Allah. Oke, thank you banget ya buat semua yang udah nonton. Kita mau minta izin sama minta maaf kalau akhir-akhir ini mungkin agak jarang upload. Abisnya jujur kondisi ini lagi kagak fit gitu, bro. Ini aja kita bela-belain shoot karena diteror mulu sama kalian. Jadi walaupun nih meriang nih masih keringet dingin, tapi diusahain lah buat nemenin kalian juga. Makanya lu pada subscribe, kenapa kasihan gue. Ya pokoknya thank you semuanya ya. Sampai ketemu lagi nih. Doain sehat aja deh pokoknya deh. Nah kalau sehat berarti nanti kita ketemu lagi di kasus bisnis selanjutnya. Assalamualaikum.